Gaji awal-awal itu berapa? Tapi gaji masa tu sikit. Berapa? Gaji masa tu 500 Sebulan? sebulan. Tahun 98 ekonomi Malaysia jatuh. Kalau dekat sini kerja tak ada nak minta ijazah. Oh, Kedai sini kedai Starbucks. tak perlu ijazah. Kedai Starbucks ini. Tak. Pelajaran dalam pelajaran matematik. Iya. Pelajaran tu pun tulisan dia semua tulisan Inggeris. Banyak nih teman-teman aku maunya dia gini, anaknya itu kelas 1 SD, TK, SD, SMP di Indonesia katanya. Sama SMA. Okey. Kuliahnya di Malaysia. Bisa. Katanya kan bisa. Tapi kalau nggak pandai bahasa Inggris bisa. Soalnya semalam aku nanya university, semua soalnya bahasa Inggris. Betul. Buka aja apa-apa buku memang bahasa Inggris. Apa-apa buku. Hanya dia begitu datang ke Malaysia, dia itu jarang mendengar suara azan. Benar nggak? Azan maghrib nggak ada di Malaysia. Jarang sekali. Taklah. Ada orang letak dadah dalam motor anak saya. Lepas tu Kak Ida tak ada paspor tau. Jadi pendagang asing 3 tahun. Mula-mula Tanpa paspor. tanpa paspor. Tapi polis tak pernah tahan Kak Ida. Kenapa Indonesia yang kakak rindukan apa? Pagi-pagi nak makan lontong lah. Ramai perempuan Indonesia yang datang ke Malaysia itu jual diri. Untuk sekarang, zaman dulu ada juga nggak model kayak gitu? Ada. Kalau dia mau menikah lagi laki-laki di Malaysia tadi, kan harus ada restu istri pertama. Kalau restu istri pertama nggak didapatkan, boleh nggak? Gas saja istri kedua. Terima kasih ya Wei sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke Kak Ida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, jumpa Kak Ida lagi. Kak Ida, kayak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nodi apa kabar? Nodi, alhamdulillah juga. Semalam kita udah pernah jumpa. Iya. Udah buat video. Habis itu video saya ada terekod. Di situ terekod nggak? Coba tengok ada. Terekod. Oke, terekod. Iya. Di situ terekod. Oh, di situ tidak terekod, di sini terekod ke Kak Ida. Jadi saya bingung. Oke, siap. Jadi gini Kak Ida. Sebenarnya banyak yang Kak Ida ceritakan kemarin itu ceritanya menarik loh Kak Ida. Oke. Karena kenapa? Kemarin kan Nodi kan sempat pulang ke Indonesia. Terus banyak cerita. Terus banyak jumpa orang baru. Banyak perempuan di Indonesia itu pengen ke Malaysia. Terus pengen banget ketemu jodoh orang Malaysia. Serius. Ya. Dia berpikir kalau nanti orang Indonesia bisa dapat jodoh orang Malaysia, dia bakal jadi orang Malaysia. Oke, paham. Ya kan? Jadi gini, pertanyaan saya, Kak Ida kan orang Indonesia. Ya. Sekarang kan udah jadi Malaysia. Ya, betul. Boleh ceritakan kayak gimana awal-awal kisahnya dari orang Indonesia bisa jadi orang Malaysia? Boleh. Macam ni, mula-mula dulu tahun 97. Tahun 97. Tahun 97, bulan ni lah, bulan Julai, Kak Ida datang ke Malaysia. Oh, masih ingat ya? Okey. 14 Julai. Okey. Kak Ida datang ke Malaysia. Lepas tu datang mengikut kakak ipar. Oh, kakak ipar. Kakak ipar datang duluan. Kita datang sekali. Okey. Datang sekali sebab abang bekerja di sini. Tapi di sebelah Pulau Pinang. Itu abang Abang kandung. Oh, abang kandung. Oh, udah kerja di sini. Kerja di sini. Okey. Sebab masa tu tahun 97 nilai wang Indonesia tinggilah masa tu. Oh, dengan Malaysia tinggi. Tahun 97 tapi Kak Ida udah sini. So abang datanglah. Okey. Abang datang. Abang Kak Ida sebenarnya dia ada kedai toko obat dulu dekat Lok Semawi. Dekat Lok Semawi. Okey. Tapi sebab toko tu bisnes tu kurang bagus. So dia dengar orang angin syurga lah orang kata. Okey. Dia kata Malaysia duit besar, bla bla bla. Abang pun datang lah.
dah datang-datang, tiba-tiba Kek Ida berkeinginan untuk datang. Sebab Kek Ida masa tu dah jadi seorang janda. Okey, tahun 97. Okey. Ada anak seorang. Lepas tu Kek Ida pun berkeinginan datang. Datanglah dengan kakak ipar, dengan isteri abang tu. Iya, betul. Datang. Dah datang, kita bekerja, nak bekerja lah dekat sini. So, Motivasinya apa? Motivasi datang awalnya ke sini? cari duit lah. Cari duit lah. Cuma itu Pasti aja. cari duit. Pasti cari duit, bukan cari jodoh. Bukan. Nah, tahu cari jodoh kan? Cari duit. Tapi kebanyakan orang perempuan sekarang Ya. cari jodoh. Sebab sekarang media sosial terlalu indah yang dia nampak tu. Okey. Mungkin lah. Terus sampai ke sini dapat duit. Sampai sini banyak perjalanan dia. Lepas tu kita daripada Pulau Pinang kita tukar pergi KL. Pergi KL. Bertiga lah. Oh, dari Pulau Pinang pergi KL. Ini tahun? Tahun 97 tu. Kita tak lama duduk dekat sana. Dulu abang kerja dekat sana, dekat satu petrol pump lah dia kerja. Okey. Lepas tu Kek Ida tak tahu nak kerja apa. Lepas tu tiga-tiga pindah. Kita pergi ke KL. Pergi ke KL. Lepas tu abang bekerja dekat satu pasar sini. Dekat Coket. Kek Ida dapat kerja dekat satu restoran dekat Jalan Tuanku Abdul Rahman. Berarti dari KL. Dah duduk KL lah. Ini kondisi KL waktu pertama kali Kak Ida masuk memang kayak gini, secantik ini dan seindah ini. Lebih kurang lah, tapi banyak udah perubahan nggak? Sekarang banyak. Contoh yang nampak yang masih Kak Ida ingat apa perubahan di KL ini? Dengan Kak Ida masuk awal. Masa tu KLCC baru belum dirasmikan, tengah dibuat. Oh, tengah dibuat. 97. Okey. Belum dirasmikan masa tu KLCC. Lepas tu udah padat kayak gitu penduduknya di situ masa itu. Tapi tak sepadat sekarang lah. Sekarang betul-betul padat. Sekarang banyak bangunan baru banyak daripada tahun 97 tu. So lepas tu Kek Ida kerja dekat satu restoran dekat Jalan Tuanku Abdul Rahman sana. Kerjalah. Situ kerja, situ tidur. Atas kita ada bilik untuk pekerja lah. So tak perlulah tambang pergi kerja kan. Situ dah jimat masa. Jimat makan. Tempat tidur nggak bayar. Gaji awal-awal tu berapa? Tapi gaji masa tu sikit. Berapa? Gaji masa tu 500 sebulan. 500 ringgit. Tapi udah banyak lah zaman itu. Enggak? Betul. Tapi kalau dirupiahkan berapa? Masa itu kan rupiah tinggi juga. Lebih kurang lah. Dekat 2 juta macam 2 juta jugalah. 2 juta juga? 2 juta. Kalau rasanya. 2 juta 500 sekarang pun 2 juta? Masa tu dalam 280 lah. Kan dulu Indonesia kuat. 200 dulu betul. Mula-mula sebelum tahun 94 RM1 Indonesia, RM1 Malaysia, RM1,000 Indonesia. Tahun 94. Bila dah tahun 97 duit tu dah jatuh dalam RM280 sejuta Indonesia. Udah tak sama kayak sekarang lah ya. Tahun 98 ekonomi Malaysia jatuh. Tahun 98 drop lagi. Tapi bukan, tak tahulah, memang ekonomi Malaysia masa tu tahun 98 Indonesia pun jatuh. Indonesia pun moneter. Iya kan? Yang di Jakarta itulah yang kejatuhan presiden. Masa tu Mas Soeharto tu kan? Iya. Jadi kakak udah lama kali di sini ya? Ya dah lama lah. Kak, bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan budaya kerja di Malaysia dibanding dengan Indonesia? Apa perbedaan yang kakak tahu? Menyesuaikan waktu kerja di rumah makan tadi. Kalau dekat sini kerja tak ada nak minta ijazah. Dari dulu itu? Kalau setakat kerja jaga toko, kedai makan, kerja serupa kedai sini. Kedai Starbucks? Tak perlu ijazah. Kedai Starbucks ini? Tak. Nggak ada ditanya cantik nggak perlu ya? Tak perlu ijazah. Tapi memang ada aku tengok. Aku cerita.
Tak perlulah. Aku semalam, ini sendal baru nih. Sendal baru. Adidas. Okey. Toko Adidas. Ini toko Adidas kalau di Indonesia. Ya. Dah grand Itu lah. yang kerja keren kali, harus cantik, harus gaji kan lumayan. Di sini yang kerja Bangla. Serius Kak. Aku Bangla. Aku nengok tangan dia besar-besar kali. Ngerti gak Kak? Tahu. Rupa nggak ada. Jadi kerja Starbucks. Di sini tak perlu ijazah kecuali kerja office, kerja pejabat baru perlu ijazah. Kalau setakat kerja macam ni sini tak perlu ijazah. Janji kau bersedia bekerja, lepas tu kau boleh datang tepat masa, ada transport ke, itu kena fikirlah. Kata kena fikir. Datang tepat masa ada. Boleh kerja apa ya? Boleh. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Memang betul. Apalagi kerja SPBU ya. Maksudnya stasiun minyak. Ya, pasti. Aku tengok. Tak perlu. Nggak perlu ijazah. Tak perlu. Tapi ditanya. Paling syarat dia ada tanya lah. Syarat dia kurang-kurang SPM. SPM tu apa Kak? SPM tu kalau kita SMA lah. Oh, SMA. Tapi pun dia tak minta pun semua benda tu. Tak ada? Tak. Jadi apa yang dia bisa? Kakak dulu kerja rumah makan, apa yang dia minta? Tak ada minta apa pun. Janji kerja udah? Janji sanggup kerja. Oh dah? Tak ada ditanya cantik? Enggak, masa itu kan tak cantik. Enggak perlu? Tak perlu. Memang iya ya? Okey, itu kerja setakat makan. Kalau kerja kantor? Kerja kantor dah pasti dia Office. minta. Oh, kalau kerja office minta ya. Tapi kalau kerja untuk jaga toko, walaupun butiknya besar ya? Tak. Walaupun dia KLCC lah contoh. Dia kantornya di KLCC. Kakak, itu ada semut di kacamata. Okey. Dari mana datang semut ni? Kita Kek Ida manis sangat nak. Iya. Berarti betul. Berarti memang seperti itu ya? Ya. Kerja butik-butik itu pun Tak ada. Memang. Tapi dekat sini sebab dia orang Kek Ida tengok anak Kek Ida lah. Anak Kek Ida sekolah dekat sini. Okey. Sekarang dah habis dah. Kek Ida dah ada cucu dah. Kek Ida tengok dia sekolah kelas 3 SMP. Dia dari sana SMP kelas 3. Okey. Sampai lepas tu Kek Ida bawa dia pindah sekolah Malaysia. Okey. Sekolah SMK kan. Pelajaran pelajaran matematik. Iya. Pelajaran tu pun tulisan dia semua tulisan Inggeris. Inggris. Okey, dia SMP di sana. Dia SMP di sana, lepas tu pindah ke sini. Okey. Pindah ke sini. So, bukan kalau kita dekat sana, kalau pelajaran matematik, soalan apa-apa yang mesti dalam bahasa Indonesia kan. Ya, betul. Tapi di sini tak. Dia memang soalan apa-apa yang kita nak baca keterangan soalan tu semua bahasa Inggeris. Jadi macam mana anak kaedah itu? Oh, kena les lah banyak. Kena Kek Ida hantar les banyak dia. Okey, sekarang gini, pas ni banyak yang tengok. Banyak nih teman-teman aku maunya dia gini, anaknya itu kelas 1 SD, TK, SD, SMP di Indonesia katanya. Sama SMA. Kuliahnya di Malaysia. Bisa. Katanya kan bisa. Tapi kalau nggak pandai bahasa Inggris bisa. Soalnya semalam aku nanya university, semua soalnya bahasa Inggris. Betul. Buka aja apa-apa buku memang bahasa Inggris. Apa-apa buku. Kita tengok jangan bukan kalau kita dekat sana bahasa Inggeris lah, bahasa Inggeris buku dia. Sini semua mata pelajaran soalan apa kita baca keterangan semua bahasa Inggeris. Jadi kawan-kawan dia bilang, "Udahlah anakku nanti kuliah di sana," katanya. Mereka nggak tahu. Di sini dipikirnya buku kayak di Indonesia. Semalam aku mau sekolah. Aku ditunjukkannya buku-bukunya kan, buku ini dapat. Nanti bayar segini dapat buku ini. Grupku jangan. Pening kepala. Kita belajar pening. Terus mengartikan huruf-hurufnya aja udah pening. Kita tak tahu apa soalan ni, nak jawab apa. Satu mau nak jawab. Satu kita mikirkan dulu ini kata-kata dia apa. Ya. Tak jadi saya sekolah. Terus ya udahlah itu. Okey, terus Kak, anak sekarang udah kerja di sini? Anak Kek Ida dah. Sebab masa dia datang sini, dia sekolah sini, dia pakai student pass. Student pass. Itu Kakak urusnya gimana, Kak? Urus imigrasi. Melalui immigration lah. Immigration bagi 1 tahun RM90. Urus sendiri? Memang segitu? Ya, urus sendiri. Jadi kalau kayak anak saya nanti sekolah di sini,
Nggak mahal biaya student. Kalau international school mungkin school tu akan uruskan pun. Oh, kalau international. Mungkin tak pasti. Tapi saya udah tanya tadi semalam saya tanya, nggak diuruskan. Oh, kena urus sendiri Dia lah kena urus maknanya. sendiri. Nggak besar biayanya. Mungkin sebenarnya tak besar. Kalau Tak. urus sendiri. Dia macam ni. Kak Ida tak pasti sebab anak Kak Ida sekolah kebangsaan Malaysia. Oke, IC. Sebab kita orang IC. Oke, siap. Jadi lebih jimat sikit. Kalau beda negara beda sikit. Tapi sekolah di sini mudah saja. Janji ada duit kan. Kalau international school Kak Ida tak tahu nak jawab. Oke. Tak ada pengalaman, tak tahu nak Iya, jawab. betul. Kaedah. Jadi kan pengalaman budaya Indonesia sama budaya di Malaysia begitu kakak datang ke sini, yang kakak ingat bedanya apa? Mula-mula Kak Ida datang, Kak Ida tengok, kenapa orang muda-muda dah pakai baju kurung, pakai baju nenek-nenek. Iya, betul. Baju kakek-kakek. Baju nenek-nenek yang Kak Ida nampak orang perempuan lah. Ya. Kenapa pakai baju kurung, baju nenek-nenek? Kalau aku dibagi upah pun pakai baju ni aku tak nak. Awal-awalnya. Kalau baju kebaya okey, dia ada bentuk. Iya, Ni betul. baju kurung, baju straight macam ni. Iya, betul. Mula-mula ya. Baju Melayu. Oh, itu yang kakak tengok beda. Habis itu kakak menyesuaikan lah. Lama-lama Kak Ida sendiri suka pakai baju kurung. Oh, sekarang suka ya. Terus Kak Ida, ini ya kita bicara yang tengah viral ya. Ada seorang Indonesia kemarin, YouTuber juga, mungkin dia pembuat konten juga. Katanya dia begitu datang ke Malaysia, dia itu jarang mendengar suara azan. Benar nggak? Azan maghrib nggak ada di Malaysia. Jarang sekali. Taklah. Ada. Dia duduk di mana? Duduk di dekat KL. Kakak kan area KL nih. Ya. Ada nggak azan maghrib? Ada. Sekarang ni kalau kita pergi, contoh kita pergi KLCC lah. Okey. Belakang KLCC tu kan ada masjid. Betul. Ada suara azan. Setiap waktu solat mesti ada suara azan. Ada kan? Merepek dia tu. Ada kan? Ada. Kan? Tapi gini loh Kak. Ini pengalamanku ya. Maaf juga walaupun tampilan begini ya. Ketika ada seorang bilang nggak ada suara azan, kan aku dulu pernah tinggal rumah dekat masjid. Okey. Di depan masjid. Ini rumah, ini masjid. Oke. Pertama pindah ke rumah itu setiap hampir 2 minggu, sebulan, 2 minggu ataupun sebulan, itu subuh selalu terdengar suara azan. Subuh, memang. Tapi kalau 2 minggu saya nggak sholat subuh dan mengabaikan azan, lama-lama nggak ada dengar lagi. Oh, ngerti ya? Paham. Itu pernah saya tanya sama Ustaz, kenapa nggak pernah terdengar lagi suara azan? Karena ada dalam ayat, barang siapa yang mengabaikan azan, di kuping ini banyak setan jadinya. Jadi bisa jadi yang bilang tadi datang ke Malaysia nggak ada suara azan, mungkin dia sudah terlalu sering mengabaikan azan. Dia dah lama dah. Jadi pengen setan. Udah lama nggak sholat kali. Ya, dia dah lama dah tak solat. Tapi nggak macam Singapura kan. Singapura kan memang susah masjid ya. Singapura Di tempat tertentu. Ya, Kak Ida tak alert lah dengan Singapura sebab baru 2 kali pergi Singapura. Tapi di sana saya rasa kemarin memang susah cari masjid. Cuma ada di bagian-bagian tertentu. Tapi kalau di Malaysia kan udah agak lama juga. Di belakang KLCC ada. Iya, saya pernah sholat. ada. Dekat-dekat rumah. Malahan saya duduk di atas rumah. Itu asal maghrib buat konten denger. Betul. Masih ada. Betul. Masih normal. Iya. Kak, ada nggak pengalaman kakak selama tinggal di Malaysia? Berapa tahun udah total? Berapa tahun 97 sampai sekarang. Okey. Dah 27 tahun ke? 27 tahun. 27. Selama kakak tinggal 27 tahun, ada nggak pengalaman yang mungkin nggak bisa kakak lupakan? Banyak apa kan salah satu. Banyak, mesti banyak. Tapi tak nak bagi tahu yang mana. Contohnya apa? Ya, maksudnya pengalaman. Oh kak, saya selama 27 tahun, saya paspor pernah ditahan. Sama Tak ada. kan banyak perempuan tuh Yeah. kerja di Malaysia. Dia banyak kali pengalamannya di sini. Nadi. Ada nih perempuan diperkosa di sini sama majikan. Kan banyak tuh isi gitu. Kakak ada nggak pengalaman yang ya pengalaman buruk lah selama tinggal 27 tahun di sini?
Ada, tapi ada. Ada pengalaman buruk? Ada. Coba yang bisa kakak ceritakan pengalaman apa? Ada, tapi tak boleh cerita lah. Sedih sangat. Kita tak nak sedih-sedih. Kenapa sedih? Sedih, tak boleh Tak cerita. apa-apa lah. Sedih lah, tak boleh cerita. Oh, kakak pernah mengalami kesedihan juga sih? Ada. Awalnya gimana? Awalnya? Kok bisa sampai sedih? Nanti. Kenapa? Memang sedih? Sedih. Kenapa sedih? Kan sekarang udah dapat suami di sini. Ya, ini macam mana? Oh, berarti ada sedih juga? Ada. Ceritakan yang sedihnya gimana? Tak apa-apa lah. Tak biar nak kita kongsi tahu. lah. Biar belajar. Tak nak kongsi. Kalau enggak yang lain. Maksudnya gini, kalau enggak temanya itu, kakak sedihnya itu kenapa? Itu aja. Sedihnya ditinggal sahabat. Bukan. Atau dicampakkan dari pekerjaan. Atau diusir dari rumah. Atau kakak disekap. Tak ada. Tapi ada kan? Tak ada. Tapi ada sebagian orang di sini kan? Ada. Dia datang ke sini, kerja, habis itu disekap. Yang sikit ya. Kita kongsi sikit je. Ya, boleh ya. Sikit je. Yang sedihnya. Ada orang letak dadah dalam motor anak saya. Oh ya. Oh, jadi ada juga sifat kayak gitu di sini. Enggak sama kayak ibarat 11-12 juga dengan Indonesia. Jadi dia kerjain kakak gitu. Oh, itu yang buat kakak sedih sampai sekarang. Motor anak bukan kakak. Oh, kawan-kawan dia juga, kawan-kawan dia dengki kepada dia. Ya. Dah, tu je. Oh, itu oke. Kalau kemarin kan saya pernah jumpa kawan di sini perempuan kan. Dia kerja di sini awal-awalan kerjanya pikirnya kerjanya enak di Malaysia kan. Rupanya begitu di sini kerja, memang tiap hari mandikan anjing, sedangkan dia muslim. Ya. Banyak kan perempuan datang ke sini tiba-tiba dia jadi jadi pembantu. Habis ke sini dia kerjanya memang mandiin anjing, gosok gigi anjing malah. Ya. Nasib dia tak bagus lah. Kakak nggak pernah mengalami yang kayak gitu? Kak Ida Selama masa bekerja? Bekerja dekat sini, Kak Ida kerja dekat restoran. Okey. Selepas tu Kak Ida kerja dekat kantin dekat kantin satu Office. office. Kantin office. Kantin office. Lepas tu Ketiga dua? last Kak Ida kerja dekat kedai kain. Kedai kain. Kedai kain Jual-jual. untuk buat baju. Oh. So Kak Ida tak pernah bekerja jadi pembantu rumah. Okey. So Kak Ida memang pergi kerja, balik kerja, pergi kerja. Waktu kerja majikan katanya kan kalau dia tengok orang asing kan suka tahan paspor. Tak ada. Tak ada awal-awal. Nodi tak tahu. Kak Ida pernah hilang paspor. Yang Kak Ida datang mula-mula, Kak Ida punya paspor, kawan sebilik curi paspor Kak Ida. Ya, kok bisa macam itu? Kok bisa tahu sampai bisa tahu kawan? Sebab kita agaklah kita tak tuduh dia, tapi kita yakin dia yang ambil. Okey. Sebab masa dulu paspor kita gambar tu ditampal tau, bukan macam sekarang dia print sekali kan dalam. Okey. Dia print sekali. Kalau sekarang, kalau dulu ambil gambar, lepas tu ambil gambar Ya, tu taruh ya betul. dulu. So masa tu dia punya visa dah dekat nak mati. Okey. Tiba-tiba paspor saya hilang. Okey. Lepas tu tiba-tiba dia nak balik kampung. Okey. Jadi dia ambil paspor pakai nama Kak Ida dia. Mungkin pakai foto dia. Mungkin dia tukar lah. Itu jahat juga. Itulah pengalaman. Lepas tu Kak Ida tak ada paspor tau. Jadi pendagang asing 3 tahun. Mula-mula Tanpa paspor. tanpa paspor. Tapi polis tak pernah tahan Kak Ida. Kenapa? Mungkin wajah kita sama macam orang tempatan kot. Mungkin dan Salah satu. Jadi macam mana dari 3 tahun itu bisa jadi punya paspor lagi? Urus lagi. Balik ke Indonesia, Buat lagi. Kak dah kahwin. Okey. Bawa suami kahwin dekat sana. Okey. Tapi kahwin di Medan, tak kahwin di Aceh. Sebab masa tu Aceh Dan konflik. So kahwin di Medan dekat rumah kakak, lepas tu balik ke sini. Dah ada paspor. Tahun 97 Kak Ida datang.
Lepas tu Kak Ida duduk dekat KL, Kak Ida kerja dekat restoran tadi tu. Situ Kak Ida punya paspor hilang. Hilang. Tapi orang-orang Melayu dari awal-awal kakak datang baik-baik sama kakak. Baik. Nggak pernah dia maksudnya rasis nggak? Tak ada. Okey lah. Baik. Mau mengajarkan. Nggak ada iri-iri sama kita. Sekarang pada kita baik dengan orang, orang baik dengan kita. Betul tak? Betul. Jadi misalkan waktu kerja kakak ada orang tempatan juga kan? Nggak ada yang... Tak ada. Semua orang Indonesia kita. Di kedai itulah. Di restoran tu. Iya. Lepas tu Kak Ida dah Nggak ada orang tempatan. Tak ada, kecuali manager. Kecuali manager. Yang lain semua orang asing. Orang Thailand, orang Indonesia. Jadi orang Indonesia dalam bermacam suku kaum dalam bermacam suku kaum. Ada. Oke, siap. Keren juga. Jadi gini Kak. Apa pendapat kakak tentang banyaknya yang simpang siur di luar yang viral-viral itu? Katanya orang Malaysia ini malas-malas bekerja. Dia orang Betul Malaysia. atau salah itu? Dia macam ni. Kita tengok sekarang yang penghantar makanan. Okey. Yang penghantar makanan tu dia bekerja tu syarat utama dia adalah warga negara Malaysia. Okey. Dia orang rajin ke malas? Yang hantar makanan. Penghantar makanan tu. Itu kembali lagi. Itu kerja tu tak perlu ijazah. Okey. Betul, tak perlu ijazah. Tak perlu ijazah. Kita tengok itu yang bekerja tu adalah memang warga negara Malaysia, sebab syarat utama dia warga negara Malaysia. Syarat paling atas sekali warga negara Malaysia. Okey. So Contoh penghantar kayak makanan tu malas ke rajin? Kayak Grab ya. Penghantar makanan. Yang bekerja mana ada malas. Kalau yang bekerja pasti nggak malas. Cuma yang nggak bekerja ini yang malas. Yang orang Malaysia yang dia tak mau kerja jadi pembantu rumah, kerja jadi kuli bangunan. Itu dia tak nak bekerja. Kenapa? Tak tahulah, mungkin tapi gaji besar tu. Mungkin panas ke atau kerja berat ke. Kuli bangunan kan sebenarnya besar kan? 100 sampai 200. Oh iya ke? Kak Ida tak tahu. Tak tahu. Ada kawan ini, kemarin saya wawancara gini juga. Dia kuli bangunan kontrak hampir 8.000 gajinya. Ya, dia orang kalau dapat job pun kalau macam renovate rumah datuk-datuk kan. Memang besar-besar gaji, tapi yang bekerja tu tak ada orang Malaysia. Tak ada. Tak ada rasanya. Tahu kakak kenapa alasannya enggak mau? Mungkin itulah. Panas, capek. Penat, kerja tu berat mungkin. Jadi kerja yang paling banyak disukai orang Malaysia? Yang Kak Ida nampak sekarang budak-budak baru lepas sekolah jadi penghantar makan lah, atau jadi pemandu ke. Driver. Macam Kak Ida sekarang lah. Itu lagi senang lah. Itu lagi senang. Sebab macam Kak Ida pilih jadi pemandu Grab. Dia fleksibel. Ya. Fleksibel. Nak bekerja, nak cuti, nak on. Okey. Selalu santai. Rasa nak on. Tak ada. Tapi ada satu ada lain company. Dia kena dia kena dari pukul berapa sampai pukul berapa dia tak boleh stop. Okey. Itu tak boleh stop, dia kena on. Kerja terus. Ada company. Driver. Penghantar makan. Penghantar makan. Ada juga. Yang color pink tu. Ya, okey. Tu dia daripada pukul berapa sampai pukul berapa dia kena buat kerja, dia tak boleh stop. Tak boleh stop ya. Tapi kalau yang hijau ni dia boleh nak stop, boleh lepas hantar nak stop lah, nak off lah. Dia fleksibel. Siap. Kaidah. Tadi Kak Ida ada bawa apa? Mau tunjukin sama Nodi? Apa? Maksudnya gimana? Kak Ida tunjuk yang Kak Ida dulu adalah pemegang paspor Indonesia. Berapa biji? Sehingga kakak cuma 3? Ada 5, 2 tak tahu lagi. 2 lagi tak tahu kat mana. Sekarang kita pegang yang ini. Ini tahun berapa? Coba. Ini tahun berapa? Ini masih awal. Ini tahun 2008. Okey. Sampai 2013. 2013 itu? Yang ini tahun 2004 sampai tahun 2009. Yang ini
Ada nggak paspor awal-awal? Nggak ada lagi? Yang inilah, yang awal tahun Tahun 2000. Tahun keedah kahwin. Ini jangan nampak. Iya, jangan nampak. Iya. Ini tahun berapa ini? Tahun 2000 tuh. Tahun 2000. Ini masuknya? Iya. Itu yang masuk. Masih muda kali ya? Selepas keedah kahwin lah. Muda kan? Ini paspor awal. Dan Ini yang kedua. Yang satu, yang pertama hilang. Oh, yang hilang itu. Ini yang kedua lah ya. Ini yang pertama hilang diambil kawan. Iya. Sekarang paspornya yang kayak mana? Dulu warna hijau. Sekarang macam ini. Warna merah. Ya. Oke, Kak, kelebihannya punya paspor ini untuk tinggal di Malaysia apa? Kelebihannya, alhamdulillah lah, tak ada. Tak payah bayar permit. Tak perlu bayar permit. Permit tu kan mahal. Ya, lagi So Kak. kita boleh bekerja bebas sini. Boleh duduk. Jadi sama macam orang Malaysia. Cuma keedah tak lahir di sinilah. Okey. Itulah kelebihannya. Okey. Untuk dapat paspor merah ini senang nggak? Oh. Penuh perjuangan. Banyak perjuangannya? Penuh perjuangan. Penuh ya? Penuh Jadi, perjuangan. kalau orang-orang itu berprasangka datang ke Malaysia, begitu nikah dengan orang Malaysia, keluar paspor merah? Sekarang tak macam dulu. Dulu pun susah nak dapat, bukan senang. Kakak dulu, untuk dapatkan paspor merah berapa tahun? Lama. Saya 10 tahun dulu. Dalam 14 tahun kot. 14 tahun rasanya. 14 tahun baru 14 dapat? ke 17 tahun. Baru dapat? Baru boleh dapat paspor ni. Ya, okey Kak. Ada nggak yang Kakak rindukan dari Indonesia? Ada. Apa? Banyak makanan kita. Makanan kita sana macam cili sini dengan cili sana tak sama. So makanan sana memang lain. Kalau makanan, Kakak suka makanan Indonesia atau makanan di Malaysia? Dia macam ni, Nodi. Bila kita dah ada di sini, kita rindu yang di sana. Okey. Bila kita di sana, rindu pula nak makan. Macam keedah, kalau kadang keedah pernah balik ke sana dekat-dekat sebulan kan. Sebab keedah pelancong di sana. Okey. Pelancong lah ya. Keedah di sana, keedah pelancong. Balik kampung jadi pelancong ya. Okey, siap. Bila balik ke sana dah dekat-dekat sebulan. Okey, Kakak rindukan apa di sini? Rindu nak makan makanan dekat sini pula. Iya, apa? Kalau Kakak di sana, Kakak rindukan Malaysia itu apa? Macam nak makan nasi kerabu, nasi dagang. Okey, itu yang Kakak rindukan. Terus kalau Kakak di Malaysia, makanan Indonesia yang Kakak rindukan apa? Pagi-pagi nak makan lontong lah. Lontong, ada mi. Sebab lontong sini dengan lontong sana tak sama. Tapi ada yang jual lontong sini? Ada. Tak akan sama? Tak sama. Siap. Tak sama. Tak sama ya? Walaupun, contoh kita pergi ke daerah Pasar Coket lah. Sana banyak makanan Indonesia kan. Tapi tak sama, Nodi. Tu macam kita dah cakap, sebab cili sini dengan cili sana lain. So dia tetap Kakak merindukan Indonesia. Ya. Kak, ini pertanyaan terakhir lah dari panjang kali video kita. Ya. Mungkin agak sensitif sedikit. Jadi aku kan banyak yang aku dengar dari sosial media aja. Banyak yang ramai yang berkomentar tempat saya itu, ramai perempuan Indonesia yang datang ke Malaysia itu jual diri. Untuk sekarang, zaman dulu ada juga nggak model kayak gitu? Ada. Oh, ada juga? Ada. Orang Indonesia juga? Ada, Nodi. Benda tu dah lama dah. Cuma kita tak ada dalam. Memang ada itu? Ada. Keedah ada dengar lah. Tapi Keedah tak tahulah kisahnya, perjalanannya macam mana. Keedah tak tahu. Tapi benda tu lama dah ada. Bukan dari sekarang-sekarang. Kak Ida datang dulu dah ada? Model kayak gitu? Ada. Berarti orang Indonesia datang ke sini ada memang tujuannya seperti itu kadang? Mungkin tujuannya dia nak merubah nasib. Nak merubah nasib. Tetapi bila sampai sini, mungkin orang tipu dia. Tak bisa pulang atau? Orang tipu. So dah pegang paspor dia, sehingga dia tak ada pilihan. Nak tak nak dia kena buat juga kerja tu. Nak tak nak, namanya untuk bertahan hidup ya? Ya. Siap. Okeylah, aku tambah satu lagi nih. Ada lagi. Ini soalnya yang soalan maut. Soalan itu memang sering aku dengar dari netizen Malaysia yang mengatakan Indonesia begini gitu kan. Ini Kak, satu lagi.
Ini bukan Indonesia, bukan Malaysia yang ngomong, orang Indonesia. Banyak perempuan kalau datang ke Malaysia itu hampir 99% janda. Kayak kakak kan datang ke sini janda. Ya. Jadi itu menurut kakak memang betul atau enggak yang kakak kenal perempuan itu? Pasti kebanyakan janda. Itulah tadi mungkin Nodi Ah. sebab nak ubah nasib. Nak ubah nasib. Di sana udah janda. Tapi ini betul ya kak? Ini kita manusia. Selalu orang daerah lah. Ini orang kita, daerah. kita dewasa ya. Memang banyak saya kenal perempuan di sini Indonesia. Kalau datang sini memang udah janda. Terus kawan-kawan saya bilang ini susah dapat yang mau perawan, yang belum kawin gitu. Tak dilepas. Iya, kalau masih bagus tak dilepas maknya. Tak dilepas. Kan selalu tu orang daerah, bukan orang bandar, bukan orang kota. Oh, orang daerah tu. Orang kota enggak? Kalau orang kota pemikiran orang tua mungkin pergi je lah. Iya, mungkin. Iya. Tapi kalau orang daerah, orang kampung lah bahasa. Tak boleh. Orang tua tak benarkan. Tapi mungkin lah. Iya. Kalau orang kota mungkin apalagi orang kota kebanyakan ya. Siap. Terus ginilah. Mungkin perbincangan kita ya kali-kali itu kita dibenarkan jadi gini. Kak, dari sekian panjang video kita berbicara, kasih solusi buat mereka yang nonton seorang perempuan. Kakak kan perempuan Indonesia. Mana tahu kan mereka di sana juga kan pengen tuh. Seperti kakak, orang Indonesia sampai bisa jadi orang Malaysia sekarang. Kasih tips supaya mereka betul-betul nanti bisa dapat paspor merah gitu. Oh, macam mana tips dia Tak tahu nak cakap. Dia macam ni, mungkin datang dari sana ke sini. Cari jodoh orang Malaysia lah. Itu utamanya, cari jodoh orang Malaysia. Itu shortcut lah. Tapi banyak juga yang dapat jodoh orang Malaysia. Habis itu main-main aja aku tengok orang Malaysia ya. Gak mau diurus-urus, betul kan? Ada itu. Dia sendiri kena urus. Dia perempuan itu sendiri. Dia sendiri janganlah duduk mengharap suami buat semua. Kita sendiri kita nak untuk diri kita kan, kita kena agresif lah sikit. Tapi kalau janganlah duduk macam orang bodoh. Kalau nikah siri. Kalau nikah siri enggak akan dapat kan? Nikah siri tak boleh. Contoh. Laki-laki Malaysia ini udah punya istri. Nikah dengan orang Indonesia. Nikah siri berarti kan? Tak juga. Boleh. Boleh dua di sini? Boleh. Di Malaysia boleh dua? Boleh. Contoh ni Nodi. Misalkan udah orang Malaysia Nodi. Udah punya istri. Orang Malaysia. Istri satu nih, okey? Boleh tambah istri orang Indonesia? Boleh. Tanpa restu. Harus ada restu. Harus ada tanda tangan kan? Harus. Istri pertama. Baru ini sah. Untuk jadi istri sah. Maksudnya sah untuk kenegaraan. Oh boleh di sini? Boleh. Oh di sini boleh istri lebih ya? Boleh. Dan layak. Contoh dia pegawai kerajaan. Okey. Nama isteri pertama, nama isteri kedua boleh. Oh boleh. Ada empat pun boleh. Boleh. Di sini? Ya. Di sini. Berarti di kartu keluarganya itu ada? Ada. Oh. Di Indonesia boleh kan? Di sini tak ada kartu keluarga, Nodi. Jadi? Tak ada. Sini tak ada kartu keluarga. Jadi IC aja? IC saja. Udah kelihatan semua? Iya kan? Nombor IC saja, bila tekan nombor IC saja, semua data orang tu sudah nampak. Tapi kan karena aku tengok kebanyakan orang sini, kalau dia menikah dengan orang Malaysia, orang Indonesia kita, kayaknya kebanyakan nikah siri doang. Itu dia tidak macam mana? Dia tak dapat persetujuan daripada isteri pertama. Okey, itu nggak dapat ya. Jadi dia tak dapat. Jangan mimpi tu. Tak dapat. Tak dapat. Jadi saran supaya orang-orang ini Kak, supaya bisa disahkan itu kayak gimana? Kena menikah secara bagus. Secara undang-undang? Secara ikut undang-undang negara. Okey. Dan ikut Islam jugalah. Kena menikah bagus-bagus lah. Kena menikah secara sah. Dan register. Daripada negara? Dan register dekat pejabat agama Malaysia. Dekat Jawi. Jawi tu Jabatan Islam Jawi lah. Sekarang pertanyaannya belum habis-habis pertanyaan. Karena ini memang betul loh Nodi bertanyakan. Kalau dia mau menikah lagi laki-laki Malaysia tadi,
kan harus ada restu istri pertama. Kalau restu istri pertama nggak didapatkan, boleh nggak gas saja istri kedua? Dia kena denda. Si suami kena denda dan kena penjara. Di report sama istri pertama? Tak. Jadi? Waktu dia mendaftar mendaftar dekat pejabat agama, dan didapati dia tak ada izin daripada isteri pertama. Okey. So bayar denda saja? Bayar denda atau penjara atau kedua-duanya sekali. Mahal denda ya? Denda dalam 1,000 macam tu lah. Bayar denda aja lah. Masalahnya bukan bayar denda. Kalau hakim kata denda atau penjara atau kedua-duanya sekali. Denda dan penjara. Oh, macam tu. Tapi penjara tak lama lah, macam seminggu. Karena nggak dapat tanda tangan suami istri tadi. Ya. Oh, berarti Malaysia boleh istri banyak? Boleh. Ya? Boleh ya? Kayaknya Indonesia bisa. Nggak boleh ya? Indonesia tak boleh. Berarti ada kesempatan nih. Perempuan-perempuan Indonesia kalau mau jadi ini kan, dapat paspor merah ya. Tapi dia kenalah betul-betul menikah sesuai undang-undang. Lepas tu kalau suami tak urus, mungkin suami sibuk. Iya. Pergilah urus sendiri. Cari tahu sendiri. Cari tahu. Lepas tu nanti ni abang kena sign ni abang kena ikut ni. Bawalah. Okey. Bawa. Bimbing suaminya tadi ya kan. Kenalah. Ya, harus kita yang pandai. Ya. Kan kita kan mau merah ya. Dulu Kak Ida macam tu. Oh, kakak yang urus ya? Saya urus sendiri. Oh, bukan abang ya? Abang tak sempat. Sibuk, betul. Karena kemauan kita. Ya, sebab kita perlu kan. Iyalah. Mahal. So dia kata bila perlu dia baru bawa dia. Okey, bila kerajaan perlu suami, perlu orang tu. Ya, baru bawa. Bawa dia. Siap kakakku, siap. Makasih banyak pengalaman kakak hari ini kak. Panjang kali dah video kita ini. Jadi gini wak geng, kalau kalian nonton video klip ini, mana tahu kalian punya kisah ataupun pengalaman yang seru di Malaysia ataupun di Indonesia, terus pengen bercerita dengan saya, aku membuka kesempatan buat kalian ya untuk bercerita dengan aku. Caranya di mana? Di bawah deskripsi video ini itu ada nomor WhatsApp aku. Kalian boleh WhatsApp aku. Ada link, kalian klik, itu ada WhatsAppku. Kalian WhatsApp aku. Kalian komennya begini aja. Maksudnya langsung bilang, wah aku mau ceritain ini pengalamanku. Seru atau enggak? Nah kalau oke, aku undang kalian. Cocok kan kak? Cocok. Siap kak. Jadi ini video nanti aku masukin di YouTubeku, nggak apa-apa ya kak? Boleh. Makasih banyak udah sharing-sharing waktunya. Nanti kalau alhamdulillah kalau ramai lagi, insyaallah kita buat lagi videonya. Siap, makasih banyak ya kak waktunya. Oke. Siap, assalamualaikum ya kak. Waalaikumsalam Dodi. Kasih dulu ke orang ini. Jadi wak, kalau kalian nonton video ini, tontonlah seperti kalian makan ikan. Maksudnya kalau kalian makan ikan, yang kalian makan itu adalah dagingnya, tulangnya kalian pisahkan. Jadi begitu juga kalian dengan nonton video aku. Kalau ada yang baiknya ambil, yang buruknya dibuang. Benar kak ya? Namanya kita manusia pasti ada buruk, ada yang baik. Tapi kalian yang nonton ini adalah orang pintar, ambil yang baiknya, yang buruknya dibuang. Jadi kalau yang buruk-buruknya, yang tidak baik dari kami jangan diambil, dan ke kami minta maaf. Karena tahu ada yang salah-salah dari kita. Benar kan kak? Benar. Oke siap, aku Nodi dan ini Kak Ida. Makasih banyak udah hadir di YouTubeku. See you next time, bye-bye. Assalamualaikum. Bye.